dari kelompok 5. Saya Sania Rahmadewi. Saya Selsi Maulina Apriani. Saya Syifa Ainur Rahmah. Saya Putik Taripiadi. Saya Deva Paiga Farham. Saya Hana Hania Purnamasari. Dan saya Kaira Sabila Kusmanto. Tahukah kamu bahwa cacing pipi bisa hidup di tubuh manusia tanpa kita sadari? Dan apakah organisme sekecil cacing pipi bisa mempengaruhi ekosistem? Mari kita jelajahi karakteristik dan peran penting mereka dalam ekosistem dan kesehatan. Selamat datang di dunia Platy helminthes. Platy helminthes atau yang lebih dikenal sebagai cacing pipi merupakan salah satu kelompok invertebrata tertua di planet kita dengan bentuk tubuh bilateral simetri. Platy helminthes termasuk dalam kingdom Animalia dan merupakan hewan multiseluler sederhana. 4 karakteristik utama mereka yaitu tubuh yang pipis secara dorsoventral yang memungkinkan difusi oksigen secara efisien, simetri bilateral yang membagi tubuh menjadi 2 bagian identik, triploblastik yang berarti memiliki 3 lapisan jaringan tubuh, dan sistem pencernaan mereka tidak lengkap dengan hanya 1 lubang untuk masuk dan keluarnya makanan, serta tidak memiliki sistem peredaran darah khusus. Kelas Tuberalia. Contoh dari kelas Tuberalia yang terkenal adalah Planaria. Planaria merupakan cacing pipi yang hidup bebas, terutama di sungai dan kolam. Tubuh mereka ditutupi oleh silia yang membantu pergerakan. Planaria memiliki kemampuan regenerasi yang menakjubkan. Jika dipotong menjadi beberapa bagian, setiap bagian dapat tumbuh menjadi individu baru yang utuh. Kelas Trematoda. Trematoda atau cacing isap adalah parasit dengan siklus hidup kompleks yang sering melibatkan beberapa inang. Contoh terkenalnya adalah Schistosoma, penyebab penyakit schistosomiasis yang mempengaruhi lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia. Cacing ini menggunakan alat penghisap untuk menempel pada jaringan inang. Siklus hidupnya melibatkan siput sebagai inang perantara sebelum menginfeksi manusia melalui penetrasi kulit saat berada di air yang terkontaminasi. Kelas Monogenea. Monogenea adalah kelas Platy helminthes yang sebagian besar hidup sebagai ektoparasit pada ikan, menempel pada insang, sirip, atau permukaan tubuh luar. Mereka memiliki siklus hidup langsung tanpa inang perantara, berbeda dengan Trematoda. Ciri khasnya adalah organ penempel posterior yang disebut opisthaptor, dilengkapi dengan kait dan alat penghisap. Contoh terkenalnya adalah Gyrodactylus dan Dactylogyrus. Kelas Cestoda. Cestoda atau cacing pita memiliki tubuh tersegmentasi yang dapat mencapai panjang hingga beberapa meter. Bagian kepala yang disebut scolex dilengkapi dengan kait dan alat penghisap untuk menempel pada dinding usus inang. Taenia solium atau cacing pita babi dapat menginfeksi manusia melalui konsumsi daging babi yang tidak dimasak sempurna. Uniknya, cacing pita tidak memiliki sistem pencernaan sama sekali. Mereka menyerap nutrisi langsung melalui seluruh permukaan tubuhnya. Sistem pencernaan dan parasitisme. Sistem pencernaan Platy helminthes bervariasi berdasarkan cara hidup mereka. Planaria memiliki sistem percabangan yang disebut gastrovaskular yang mendistribusikan nutrisi ke seluruh tubuh. Trematoda memiliki sistem pencernaan sederhana yang terdiri dari mulut, faring, dan usus bercabang. Sementara Cestoda telah kehilangan sistem pencernaan sama sekali sebagai adaptasi parasitisme. Sistem reproduksi dan saraf. Sebagian besar Platy helminthes bersifat hermafrodit, memiliki organ reproduksi jantan dan betina dalam satu individu. Meski begitu, mereka biasanya melakukan fertilisasi silang dengan individu lain. Beberapa spesies juga bereproduksi secara aseksual melalui pembelahan. Sistem saraf mereka terdiri dari ganglion otak sederhana dan saraf lateral. Banyak spesies memiliki bintik mata primitif yang disebut oceli yang dapat mendeteksi intensitas cahaya. Penyakit utama yang disebabkan oleh Platy helminthes termasuk schistosomiasis dapat menyebabkan kerusakan organ dalam jangka panjang. Infeksi cacing pita dapat menyebabkan malnutrisi, gangguan pencernaan, dan dalam kasus cystic sarcosis dapat membentuk kista di otak. Pencegahan meliputi praktik sanitasi yang baik, memasak daging dengan sempurna dan menghindari air yang berpotensi terkontaminasi. Pengobatan umumnya menggunakan obat antihelmintik. Platy helminthes mungkin tampak sederhana, namun keberadaan mereka memiliki dampak besar pada ekosistem dan kesehatan manusia. Mempelajari organisme ini tidak hanya memperluas pemahaman kita tentang keanekaragaman hayati, tetapi juga membantu pengembangan strategi pengendalian penyakit parasit yang lebih efektif. Terima kasih telah menjelajahi dunia menakjubkan dari Platy helminthes bersama kami.